Dipersembahkan oleh Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faruq. Faruk, Ya. lagi ngapain tuh? Ini gue lagi latihan buat lomba dai. Kebetulan media dakwahnya pakai wayang. Wayang, buat lomba dai. Iya, Emang bisa ya? bisa dan boleh juga. Ada salah satu pendahulu kita, yaitu Wali Songo, yang menggunakan wayang sebagai media dakwahnya. Tahu ceritanya nggak? Nggak tahu sih, kayak gimana tuh Gue emang? ceritain. Boleh. Nah, sebelum gue ceritain, kita tonton dulu di YouTube UHAMKA tentang hukum menggunakan budaya sebagai media dakwah. Nah, ini judulnya Dakwah dan Budaya. Kita tonton bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Pemirsa TVmu yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai orang beriman diminta untuk menyeru manusia ke jalan yang lurus. Kita istilahkan sebagai dakwah. Dakwah artinya mengajak, menyeru manusia untuk bisa bersama dalam jalan kebaikan atau al-khair. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara orang beriman sekelompok orang yang menyeru kepada kebajikan atau kepada Islam, kepada iman, kepada tauhid. Dakwah dilaksanakan dengan dua pendekatan. Pertama, dengan penyampaian secara lisan atau tulisan atau melalui pernyataan yang kita kenal sebagai tabligh. Dakwah melalui komunikasi yang efektif. Yang kedua, dakwah dilaksanakan dengan pendekatan mengamalkan ajaran Islam sebagai bentuk untuk mengajak orang agar tertarik kepada Islam. Baik pendekatan komunikasi yang menekankan penyampaian risalah Islam ataupun pendekatan pengamalan ajaran Islam atau yang menekankan Islam sebagai rahmat untuk semuanya, perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan budaya, dengan kebudayaan. Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Oleh karena itu, dakwah, seruan ajakan kepada iman itu juga harus memperhatikan budaya manusia yang diajak menuju jalan kebenaran itu. Tanpa memperhatikan budaya, maka efektivitas dakwah kita boleh jadi tidak banyak yang bisa kita raih. Dengan memperhatikan budaya itu artinya kita menyesuaikan bahasa kita dengan bahasa mereka. Kita menyesuaikan budaya seperti busana dan seterusnya dengan busana yang menjadi objek dakwah. Kita menyesuaikan kesenian yang kita gunakan dengan kesenian yang menjadi mereka yang menjadi objek dakwah. Kalau kita bisa memperhatikan berbagai aspek dari kebudayaan ini, maka efektivitas dakwah itu akan menjadi lebih baik. Namun tentu kita memperhatikan bahwa tidak seluruh elemen budaya atau unsur budaya itu memuat nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam, atau mengajarkan sesuatu atau menyampaikan pesan yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, budaya tentu sebagiannya itu perlu diberi muatan nilai-nilai Islam. Tidak hanya untuk diterima sebagai budaya yang diadopsi seluruhnya, tetapi budaya yang untuk diadaptasi sehingga menjadi instrumen dakwah yang sangat efektif. Kalau kita bisa menjalankan dakwah dengan pendekatan kultural yang baik, maka akan ada harapan bahwa dakwah Islam
akan diterima luas oleh masyarakat. Islam menjadi agama yang membumi, yang menghunjam ke dalam hati masyarakat karena budaya mereka diterangi dengan nilai-nilai Islam, dengan cahaya Islam. Pendekatan dakwah kultural ini adalah bagian penting dari strategi dakwah pada masa ini, karena dengan mengabaikan pendekatan kultural atau melihat budaya sebagai instrumen penting dakwah, maka kita kehilangan banyak kesempatan untuk menyampaikan pesan Islam atau mencontohkan pengaman Islam yang sesuai dengan alam pikir dan kehidupan masyarakat yang menjadi objek dakwah. Tentu keberislaman itu bukan sesuatu yang sifatnya serta-merta ataupun permanen ataupun final. Keberislaman itu adalah suatu proses yang panjang, maka dakwah harus dilaksanakan secara gradual. Dan dalam pendekatan yang gradual itu, maka dakwah melalui budaya itu menjadi penting, karena dengan itu nilai-nilai Islam bisa ditanamkan secara perlahan kepada masyarakat sampai mereka terikat oleh nilai-nilai tauhid yang menjadi inti dari ajaran dan akidah Islam. Kita dukung dakwah dengan menggunakan instrumen atau alat kebudayaan, tetapi sisi lain kita juga perlu berhati-hati dalam menggunakan kebudayaan itu agar hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, dengan Al-Quran dan As-Sunnah bisa kita saring dan kita singkirkan. Demikian pemirsa, kultum kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh